Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian sekarang dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan baik-baik saja. Mari sebelum kita belajar dimulai, kita terlebih dahulu membaca doa untuk kelancaran dan pembelajaran kita bisa menjadi pembelajaran ilmu yang barokah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai fungsi air bagi tumbuhan, bagi hewan, dan juga bagi manusia. Masih ingat kan kalian semuanya? Ya, fungsi air bagi tumbuhan yaitu air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Fungsi air bagi hewan seperti yang minum, membersihkan diri sebagai tempat hidup hewan air. Dan manfaat air bagi manusia seperti kita yaitu untuk minum, memasak, membersihkan tubuh, mencuci bahan makanan dan pakaian. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu materi siklus air dan dampaknya terhadap makhluk hidup. Air selalu ada di bumi karena air mengalami siklus daur atau kembali lagi bisa diolah itu air. Siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu. Panas matahari membuat air menguap. Nah, uap air terkumpul di udara dan membentuk awan. Awan yang penuh uap air tertiup angin ke daratan, lalu uap air jatuh ke daratan dalam bentuk hujan. Air yang jatuh ke daratan akan berusaha kembali ke laut atau ke sungai ataupun danau. Sebagian akan diserap tanah dan akar-akar pepohonan di sekitarnya. Kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air, di antaranya itu penebangan hutan, pencemaran, penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, pembuangan gas-gas beracun, dan pembangunan daerah perkotaan. Kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air yaitu penebangan hutan. Penebangan hutan yang berlebihan menyebabkan hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul tidak dapat menyerap air. Ketika turun hujan, air akan langsung mengalir ke sungai dan akhirnya ke laut. Karena tidak ada penahannya, aliran itu deras sehingga dapat mengikis tanah lapisan atas dan humus. Akibatnya, tanah menjadi tandus. Selain itu, hutan gundul dapat menyebabkan banjir. Kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air yang kedua yaitu pencemaran. Pencemaran yang sangat mempengaruhi daur air adalah pencemaran yang terjadi di laut. Karena laut adalah bagian terbesar dari bumi. Misalnya, pencemaran minyak di laut menyebabkan laut tertutup oleh minyak. Minyak akan menghambat proses penguapan, akibatnya jumlah uap air yang membentuk awan akan semakin berkurang, sehingga hujan yang turun pun semakin sedikit. Kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air yang ketiga, yaitu penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran air. Sisa pestisida dan pupuk kimia akan terbawa air ke sungai dan menyebabkan polusi perairan. Lalu, kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air yang keempat, pembuangan gas-gas beracun.
Gas-gas beracun dapat berasal dari gas buangan bahan bakar, kendaraan bermotor, dan mesin pabrik. Gas-gas tersebut akan bercampur dengan uap air atmosfer menghasilkan air hujan yang bersifat asam. Hujan asam dapat merusak bangunan, tumbuhan, dan melukai hewan serta manusia. Yang terakhir, kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air, yaitu pembangunan daerah perkotaan. Daerah perkotaan menjadi semakin sempit karena banyak dibangun rumah, gedung, dan jalan beraspal. Akibatnya, semakin sempit pula lahan hijau yang berfungsi untuk menyerap air hujan sehingga dapat mengganggu siklus air. Dampak siklus air. Siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Siklus air juga mempengaruhi kelembaban suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Uap air hasil evaporasi yang ada di atmosfer akan mempengaruhi kelembaban dan suhu. Uap air akan mengurangi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas. Air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Banyaknya curah hujan yang turun juga dipengaruhi oleh banyaknya air yang mengalami penguapan dalam siklus air. Tahukah kalian fakta air yaitu air meliputi bumi hingga 70% yang terus-menerus menghidupi manusia dan alam sekitar secara berulang melalui siklus air mulai dari air tanah, sungai, air laut, awan, hingga kembali lagi menjadi air tanah lewat hujan. Bahkan air merupakan unsur penting tubuh hingga lebih dari 60%. Maka tak heran tanpa air, manusia tak ada apa-apanya. Atau lebih parahnya tanpa air, maka kehidupan di bumi pun akan punah. Nah, anak-anak, itulah begitu pentingnya kita untuk menjaga lingkungan kita agar tidak mudah terjadi bencana ataupun sesuatu yang tidak kita inginkan. Jagalah untuk tidak membuang sampah sembarangan dan juga tidak menebang pohon dengan sembarangan juga. Oke, semuanya. Sebelum pembelajaran kita ini ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Sekian dan terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.